Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Maya Ariska Nasution dari kelas AKP 2B, jurusan Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Medan. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan materi pendidikan kewarganegaraan dengan topik dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Semoga video ini bermanfaat dan berikut cuplikannya. Baiklah, langsung saja kita memasuki poin A, menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Sebagai konsep, istilah wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi maupun etimologi. Namun terlebih dahulu, kita membahas wawasan Nusantara menurut para ahli. Menurut ahli yang pertama yaitu Hasan Habib. Menurut Hasan Habib, wawasan Nusantara adalah kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang kedua menurut Wan Usman. Menurut Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Selanjutnya secara etimologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu dari kata wawas yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Sedangkan kata antara memiliki pandangan dalam bahasa Latin in dan terra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Kemudian secara terminologis. Secara terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Rumusan wawasan Nusantara dalam GBHN 1998 menyatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya kita akan membahas poin B, alasan mengapa diperlukannya wawasan Nusantara. Setelah kita mengetahui pengertian wawasan Nusantara, termasuk arti pentingnya wawasan Nusantara dari berbagai sumber, kemudian timbul di benak kita beberapa pertanyaan seperti, jika di Indonesia ada wawasan Nusantara, apakah negara lain juga ada wawasan nasional? Mengapa Indonesia membutuhkan wawasan nasional? Dan apa yang terjadi seandainya tidak ada wawasan Nusantara? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita. Alasan mengapa perlu wawasan Nusantara ini dilatar belakangi oleh latar belakang sejarah, sosiologis, dan politik bangsa Indonesia itu sendiri, yang akan kita bahas pada subpoin berikutnya. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. 1. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi Deklarasi Juanda adalah sebagai berikut. Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah
bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dan dengan demikian, bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu, lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas laut teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang. Dan dari deklarasi Juanda ini kita dapat menyimpulkan isi pokoknya adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak ada lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Sebelum dikeluarkannya deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada teritorial JN Maritim Ringan Ordonansi 1939 atau TJM-KO 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939 adalah sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi ordinansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut, lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis pasang surut atau kontur pulau atau darat. Dengan peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah garis 3 mil merupakan laut bebas, yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia. Namun saat ini, konsepsi wawasan Nusantara semakin diperkuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut, dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya deklarasi Juanda tahun 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Dan sampai saat ini telah banyak peraturan perundang-undangan yang disusun guna memperkuat kesatuan wilayah Indonesia. 2. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi dengan pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah belah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa, dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908. Ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum deklarasi Juanda 1957,
Konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dari bangsa Indonesia itu sendiri. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad-tekad orang di wilayah Nusantara untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. 3. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea kedua adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sementara tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Visi Nasional Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor 7 MPR Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Apa itu geopolitik? Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan thea yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Tindakan, cara, dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat itu hidup. Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Selanjutnya kita akan membahas poin D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora dan fauna serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia itu sendiri untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan juga sebaliknya, memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan
Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Kemudian kita masuk pada poin E, mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya laut bebas. Sebelumnya, kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah belah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi 1939. Kemudian, setelah adanya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah kemudian merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain bercirikan negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau, luas wilayah 5.192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer persegi dan laut seluas 3.166 juta kilometer persegi. Negara kita terdiri dari 2/3 lautan atau perairan. Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. Terletak di antara dua benua dan dua samudra, atau tepat posisi silang dua benua, benua Amerika dan benua Australia, serta dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terletak pada garis khatulistiwa, berada pada iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Menjadi pertemuan dan jalur pegunungan, yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik. Berada pada 60 derajat lintang utara sampai dengan 110 derajat lintang selatan dan 950 derajat bujur timur sampai dengan 1410 derajat bujur timur. Wilayah yang subur dan habitable atau dapat dihuni, kaya akan flora dan fauna dan sumber daya alam. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan pada keutuhan wilayah saja, tetapi berpandangan juga terhadap persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa Indonesia ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam inilah harus mampu bersatu. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan, yakni 1. Memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1.128 suku bangsa yang diperoleh informasinya dari data BPS tahun 2010. 2. Memiliki jumlah penduduk sebesar sekitar 242 juta. Informasi diperoleh dari Bank Dunia tahun 2011. 3. Memiliki keragaman ras. 4. Memiliki keragaman agama. Dan 5. Memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki makna 1.
bahwa kebulatan nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa Indonesia, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. 2. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. 3. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 4. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 5. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 6. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. 7. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabadikan pada kepentingan nasional. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam perwujudan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki makna 1. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya memiliki makna 1. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. 2. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.
Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing, asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa Indonesia sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki makna 1. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. 2. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga. Sekian presentasi dari saya, semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching and see you again.